Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Berjalan melewati kabut elemennya sendiri, seseorang akan segera memperoleh sensasi kesadaran, disertai dengan peningkatan fluktuasi energi spiritual dalam tubuhnya. Ini juga menghasilkan efek peningkatan yang samar, dan menyebabkan semua orang merasakan dorongan untuk duduk dan berkultivasi. Long Hao Chen adalah satu-satunya pengecualian untuk itu, karena dia tidak perlu menyerapnya sendiri. Yating bisa langsung menyerap esensi cahaya yang terkandung dalam kabut tipis keemasan. Dalam waktu singkat, dia telah menyerap 3 selubung kabut emas, yang memberikan kilau emas yang menarik pada kulit tubuhnya yang sudah tampak nyata. Elemen cahaya murni kemudian melewati hubungannya dengan Long Hao Chen, dan ditransmisikan ke tubuh Long Hao Chen. Dalam situasi ini, energi spiritualnya terus meningkat. Meski tidak bisa disebut sebagai kecepatan yang fenomenal, kecepatannya masih jauh lebih cepat dari kecepatan kultivasi normal. Sayangnya, surga ilusi hanya dibuka sekali setiap 100 tahun, dan hanya akan tetap terbuka selama 3 hari setiap kalinya. Jika tidak, jika mereka dapat berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, mereka bahkan tidak memerlukan waktu 1 tahun untuk mencapai hambatan pada langkah ke-7. Melanjutkan ke depan, semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Tempat ini benar-benar indah. Diwarnai dengan berbagai macam cahaya yang indah, tanaman langka yang tumbuh di mana-mana menarik perhatian semua orang. Perasaan nyaman dan santai membuat setiap orang ingin tinggal di sana selamanya. Tapi Long Hao Chen jelas tidak memiliki niat ini, bukan karena dia tidak menghargai lingkungan ini, tapi karena kekhawatirannya saat ini terhadap Chai Er. Sekarang Chai Er tidak berada di sisinya, dia merasa agak hampa dan gelisah. Tiba-tiba, Long Hao Chen menghentikan langkahnya, memberi isyarat ke arah rekan satu timnya. Menutup matanya, dia memusatkan perhatiannya untuk merasakan sesuatu. Ada fluktuasi energi spiritual yang kuat ke kiri. Sepertinya ada orang yang berkelahi di sana. Mari kita lihat. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan kehadiran kalian semuanya, dan dengarkan perintah saya. Sesampainya di titik ini, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan niat membunuh di matanya. Para iblis sama sekali tidak tahu bahwa rekan-rekannya datang melalui menara keabadian, dan ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa beritahu mereka, apapun yang terjadi. Jika tidak, hal itu mungkin akan menyebabkan konflik lain antara aliansi dan iblis. Jadi, sebelum pergi, dia berbicara dengan rekan-rekannya, kalau mereka ditemukan oleh iblis, mereka harus segera membunuhnya, dan ini terjadi bahkan sebelum mengumpulkan tungku spiritual apapun. Wang Yuan diam-diam mengirimkan gelombang energi spiritual spasial ke depan, melunakkan turbulensi yang disebabkan oleh napas mereka di udara, dan Han Yu juga diam-diam memanggil mata iblisnya. Long Hao Chen dapat merasakan gelombang lemah energi spiritual dalam jarak 1000 meter. Namun untuk fluktuasi hebat yang berasal dari pertempuran, dia dapat merasakannya dalam jarak setidaknya 2000 meter. Saat mereka maju ke depan, semak-semak dan hutan menjadi lebih lebat, dan sedikit demi sedikit, suara pertempuran mencapai telinga kelompok tersebut. Pada saat ini, Long Hao Chen memilih untuk menghentikan langkahnya, memberikan perintah kepada rekan-rekannya untuk bersembunyi dan menunggu perintahnya, sebelum mengeluarkan Blue Rain, Hibiscus of Light, serta Bright Discipline, memegang 2 pedang di tangannya, dan diam-diam menyelam ke arah suara itu. Meskipun dia bukan seorang pembunuh, dia memiliki kendali yang tepat atas energi spiritualnya, dan dapat menyembunyikan kehadirannya sendiri. Saat dia menutup jarak, pemandangan itu menjadi lebih jelas bagi Long Hao Chen. Sekarang hal itu terjadi tepat di depannya. Dengan cepat, Long Hao Chen dengan cepat memanjat pohon besar. Namun di tengah pendakiannya, dia menemukan bahwa meskipun dia hanya memanjat pohon, ketika tingginya melebihi 5 meter, tekanan akan muncul di udara, menyebabkan kondensasi energi spiritual yang membatasi dirinya, dan menghabiskan energi spiritualnya. Namun, ini bukanlah jumlah yang menurutnya perlu dipertimbangkan. Dari celah kecil di antara pepohonan, dia akhirnya mengetahui siapa kedua pihak tersebut. Di satu sisi ada iblis muda berwajah garang yang bisa disebut sebagai iblis paling jelek dari 10 iblis yang masuk kali ini, tetapi juga yang tertinggi.
Tingginya melebihi 3 meter, wajahnya tampak sangat ganas, dan dia memiliki sepasang sayap hitam raksasa di punggungnya. Di tangannya ada pedang berat yang berkilauan dalam api biru. Tak perlu diragukan lagi, ini pastilah tokoh utama di antara para iblis, yang menyiratkan bahwa mereka juga terlibat dalam cobaan kali ini. Dan lawannya jelas bukan manusia yang kuat di aliansi, tapi binatang ajaib yang aneh. Binatang ajaib ini juga besar dan kokoh. Yang mengejutkan, itu adalah seekor gorila, dengan kulit hitam halus. Yang mengejutkan, tubuhnya bahkan lebih mengesankan daripada milik iblis itu, dan energi kuning yang kuat menyebar dari seluruh tubuhnya, meluncurkan serangan yang hebat. Fluktuasi energi spiritual yang dirasakan Long Hao Chen sebelumnya sebagian besar berasal dari elemen tanah, dan jelas diarahkan untuk membunuh iblis muda itu. Tampaknya kedua pihak berjalan lambat, namun pertarungannya sangat sengit. Kedua lawan saling bertarung habis-habisan. Gorila itu menggunakan kedua tangannya sebagai senjata, dan bertarung dengan ceroboh melawan iblis muda itu. Setiap kali mereka bertabrakan, suara kicau logam dihasilkan. Namun, itu adalah tubuhnya dan bukan senjata sungguhan. Mengandalkan pedang api biru miliknya, iblis muda itu berada di atas angin sampai tingkat tertentu. Setiap serangannya meninggalkan bekas di tangan gorila. Melihat sekali lagi ke sekeliling mereka, Long Hao Chen segera memahami alasan pertempuran mereka. Di sisi mereka, di dekatnya, ada cahaya putih lembut yang melayang di udara. Cahaya itu kira-kira seukuran kepala manusia, seolah-olah digantung di sini. Di sekelilingnya, 4 kaki kecil terlihat, dan cahaya putih pekat terpancar dari dalam. Itu adalah tungku spiritual, dan itu adalah tungku spiritual non-elemen yang sangat langka. Apa itu tungku spiritual non-elemen? Ada contoh sederhana untuk itu. Tungku Sein spiritual Long Hao Chen. Jenis tungku spiritual non-elemen ini termasuk di antara semua tungku spiritual yang paling serbaguna. Dengan kata lain, itu dapat diserap oleh listrik dari elemen apapun. Jelas sekali, iblis itu tertarik dengan pemandangan tungku spiritual ini. Dan gorila yang melindunginya adalah penjaga tungku spiritual seperti yang disebutkan Ling Xiao. Setiap tungku spiritual akan memiliki wali, dan membunuh wali tersebut atau mendapatkan persetujuannya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Jelas sekali, iblis muda ini cukup beruntung, karena menemukan tungku spiritual yang bisa dia serap dengan begitu cepat. Tapi tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa peruntungannya sangat buruk, karena dia bertemu Long Hao Chen di sini. Tidak segera melakukan intervensi, Long Hao Chen malah diam-diam kembali ke lokasi di mana dia meninggalkan rekan-rekannya sebelumnya. Setelah beberapa kata penjelasan, dia kembali lagi ke puncak pohon besar ini. Tanpa perlu mengatakan apapun, dia menyampaikan niatnya kepada Yating, yang dengan ringan melantunkannya terus-menerus, menyebarkan riak emas lembut ke seluruh tubuh Long Hao Chen. Ini adalah keterampilan yang Long Hao Chen tidak mampu gunakan, teknik pemulihan hebat, mantra penyembuhan murni, dan kemampuan menggunakannya tidak diperlukan karena selama Yating memiliki kemampuan ini, dia juga akan mendapatkannya. Memberinya acungan jempol, tubuh Long Hao Chen melintas saat dia akhirnya melompat dari pohon. Dengan kemunculan tiba-tiba kelompok lain, gorila kokoh dan iblis muda itu menghentikan serangan mereka. Dan tepat pada saat itu, kilatan emas tiba di tubuh gorila tersebut. Itulah pemulihan hebat yang dilakukan dengan bantuan Yating. Long Hao Chen tidak tahu apakah gorila itu mengerti bahasanya, tapi dia bisa menggunakan tindakan untuk dengan mudah memberitahu statusnya sebagai sekutu atau musuh. Pemulihan hebat diluncurkan pada gorila, segera menyembuhkan luka di lengannya dengan kecepatan tinggi. Elemen cahaya yang hangat dan murni segera mengurangi sebagian besar tampilan agresif gorila terhadap Long Hao Chen, yang segera tampak jauh lebih lembut. Sementara itu, Long Hao Chen meluncurkan serangan cepat ke arah iblis muda itu, membiarkan punggungnya terbuka terhadap gorila. Melalui bahasa tubuh, rasa percaya dirinya terhadap gorila itu terungkap. Dia percaya bahwa binatang ajaib yang bertindak sebagai penjaga tungku spiritual surga abadi akan diberkati dengan kecerdasan. Setidaknya, ia akan mengerti bahwa dia memberikan bantuannya. Dengan raungan rendah, iblis muda itu melepaskan pedang api biru di tangannya, bertujuan untuk menyapu Long Hao Chen. Kerut dihasilkan dalam aliran udara bercahaya, tapi Long Hao Chen tidak mundur sedikit pun, menyilangkan pedangnya dan menggunakan obstruksi ilahi. Dengan suara renyah dan kilatan emas, Long Hao Chen di luar dugaan terdorong mundur. Tapi dari sini, dia bisa merasakan kekuatan lawan. Puncak langkah ke-6, serangan ini sudah mendekati kekuatan 10.000 unit energi spiritual. Namun, ini tidak berarti banyak bagi Long Hao Chen.
Kesenjangan energi spiritual dapat diimbangi dengan ketangkasannya serta kekuatan lainnya. Bright Vengeance dilepaskan dengan cahaya terang, dan Long Hao Chen dengan cepat menginjak tanah dengan kaki kirinya, tiba-tiba mengirimkan kekuatan dari kakinya, dia didorong ke arah iblis muda itu seperti anak panah, di tangan kanannya Blue Rain, Hibiscus of Light berbentuk segudang cahaya terang yang mengarah ke lawan, itu adalah Demon Whipping Flash. Namun, iblis muda itu tidak mundur sedikit pun, menyapu pedang api biru secara vertikal. Hamparan sinar biru yang luas segera berbenturan dengan Demon Whipping Flash, tanpa diduga dengan gesit memblokir semua serangan yang datang padanya. Itu peralatan yang bagus, pedang api biru itu setidaknya adalah sebuah peralatan di tingkat agung. Pengalaman pertempuran iblis muda jelas berlimpah, pada saat yang sama dia memblokir serangan Long Hao Chen, sayap di punggungnya menyebar dan energi spiritual yang kental langsung meledak dari punggungnya, segera, salinan identik tubuhnya sendiri keluar sebagai kecemerlangan, langsung bergegas ke Long Hao Chen. Kecemerlangan ini bersinar dengan nyala api biru yang kuat, dan dalam sekejap diluncurkan, suhu di sekitar meningkat secara tiba-tiba, dan semua tanaman di dekatnya terbakar. Long Hao Chen terus maju, tetapi memulihkan Blue Rain, Hibiscus of Light, kedua lengannya menggambar busur vertikal sambil menggenggam Bright Discipline. Cahaya terang yang mencolok terakumulasi di sekitar Bright Discipline, menutupinya sepenuhnya dengan kilatan emas. Ia bertemu dengan kilau biru kehijauan dan hanya butuh sekejap untuk membaginya menjadi dua, mengalir melewati kedua sisi tubuhnya. Segera, Long Hao Chen meletus dengan cahaya keemasan, dan sayap emas di kedua sisi tubuhnya tiba-tiba mengepak, mendorongnya ke depan. Karena kecepatan ledakannya, dia tampak ilusi di udara. Iblis muda itu akhirnya tampak agak hingar-bingar. Namun, dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Dengan raungan marah, pedang api biru juga diangkat, bertujuan untuk menyambut disiplin cerah Long Hao Chen. Namun gerakan menyodorkan ini tidak bertujuan untuk memblokir serangan Bright Discipline, melainkan ditujukan langsung untuk membunuh lawan. Pedang api biru panjangnya hampir 2 meter, sedangkan disiplin cerah Long Hao Chen bahkan tidak mencapai 1 meter ketiga, melakukan gerakan menyodorkan yang sama. Jelas bahwa Long Hao Chen akan kalah, iblis muda ini memahami hal ini dengan sempurna, dan memilih dengan bijak bahkan dalam situasi di mana dia berada di bawah banyak tekanan. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena dia jelas merasakan bahaya besar dalam Asura Strike Long Hao Chen yang tajam yang baru saja dirilis. Dan di atas semua itu, kombinasi kecepatan Long Hao Chen, Asura Strike dan Asura Thrust sangat cepat sehingga dia tidak bisa bertindak sebaliknya. Jika Long Hao Chen menghindar, serangannya akan melemah, tapi jika dia tidak melakukannya, pedang api biru pasti akan menembus tubuhnya. Mempertimbangkan budidaya iblis muda ini dan senjatanya dari tingkat agung, ini bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh armor suci agungnya. Namun, resolusi untuk membunuh musuh di mata Long Hao Chen tidak melemah sama sekali. Saat dia berlari ke depan, jari-jari kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah arah, seolah-olah kehilangan kendali atas pusat gravitasinya. Itu mengubah serangan depannya menjadi serangan dari samping. Perubahan sederhana ini memungkinkan dia untuk melewati tusukan pedang api biru. Apa yang tampak seperti gerakan sederhana dilakukan pada saat yang paling penting. Berkat itu, pedang api biru hanya menyentuh Glorious Holy Armor, menyebabkan gesekan padanya sambil menghasilkan serangkaian suara yang memekakkan telinga. Karena penyimpangan lintasannya, target serangan yang semula ditujukan ke dada musuh pun berubah. Bahu kiri iblis muda itu tertusuk, dan esensi cahaya yang kuat berubah menjadi energi yang sangat tajam, langsung mengalir ke tubuh lawan. Iblis muda itu menjerit keras, dan segera setelah itu, serangkaian ledakan keras terjadi di bahu kirinya, menciptakan lubang berdarah seukuran kepala manusia. Iblis itu mengambil kesempatannya untuk tersandung ke belakang, mengepakkan sayap di punggungnya untuk melarikan diri sambil tetap menempel di tanah. Ledakan di bahunya tidak dipicu oleh Long Hao Chen sendiri, namun reaksi energi spiritual unsur api dan kegelapan di tubuhnya. Alasannya sederhana, ketika Asura Thrust Long Hao Chen menembus tubuhnya, itu menghasilkan ledakan energi spiritual yang kuat yang tidak dapat dilawan oleh saluran energinya, meskipun itu hanya membidik bagian tengah bahunya, jika dibiarkan hingga menghancurkannya, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, iblis muda ini mengambil tindakan cepat, menyebabkan ledakan energi spiritualnya sendiri pada saat yang genting, dipicu oleh energi spiritual tajam yang dilepaskan dari Asura Thrust. Hal ini menghasilkan luka besar yang mengeluarkan banyak darah,
tapi untuk saat ini, dia masih memiliki kemampuan untuk merespon, atau setidaknya melarikan diri. Sekalipun tungku rohani itu berharga, namun tidak berguna bagi orang mati. Long Hao Chen tidak mengejarnya, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak mampu. Serangan dan tusukan Asura miliknya, pada pandangan pertama tampak seperti kombinasi yang paling sederhana, namun menghasilkan serangan paling kuat yang saat ini mampu dia lakukan. Asura Strike dan Asura Trust sudah cukup untuk menghabiskan setengah energi spiritualnya, terlepas dari seberapa bagus bakatnya, dia memerlukan waktu untuk pulih setelah digunakan. Setidaknya untuk menstabilkan sisa energi spiritual di tubuhnya, dengan mengandalkan Brilliant World Yating mengirimkan sebagian energi spiritual unsur cahaya murni ke dalam tubuhnya, dapat dilihat bahwa peri kecil cantik ini melayang di belakangnya, merentangkan tangannya ke depan, dan menghasilkan sinar berkilau menyinari punggung Long Hao Chen. Alasan mengapa Long Hao Chen memutuskan untuk menemuinya secara langsung adalah setelah melihat dengan cermat pertukaran sebelumnya, dia memutuskan bahwa iblis muda ini memiliki kekuatan yang besar, mencapai puncak langkah ke-6. Jika ini pertarungan normal, Long Hao Chen tidak akan bisa menang dengan mudah, karena lawannya tidak hanya berada di puncak langkah ke-6, untuk menjadi perwakilan klan iblis di surga ilusi, posisinya dalam klan iblis jelas tinggi, dia pastinya tidak bisa dianggap sebagai iblis biasa. Jika dia berhadapan langsung dengan lawannya, Long Hao Chen tidak memiliki jaminan untuk menang. Namun, itu benar-benar berbeda dengan penggunaan Asura Strike dan Asura Trust secara berturut-turut, dengan kemunculan Long Hao Chen yang tiba-tiba, dikombinasikan dengan penggunaan serangan terkuatnya secara terus-menerus tanpa jeda, lawan pasti akan terkejut, dan benar saja, pertarungan itu terselesaikan dalam satu pukulan yang langsung melukai lawan dengan serius. Pada saat ini, iblis muda itu merasa sangat tertekan. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana Long Hao Chen mencapai itu. Shadow Strike miliknya bisa dianggap sebagai kemampuan yang kuat, menggabungkan serangan dan pertahanan sekaligus, tapi itu segera dipatahkan oleh Asura Strike, dan tepat setelahnya, Asura Trust bahkan hampir mencegah pelariannya, dengan tambahan kecepatan reaksi cepat Long Hao Chen, hanya butuh sedikit untuk melukainya sedemikian rupa. Dia sudah berada pada batas kemampuannya secara mental, tapi tetap berkepala dingin. Setelah mengalami luka serius, prioritasnya adalah melarikan diri. Selama dia masih hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali. Iblis muda itu hendak menyembunyikan dirinya di hutan, ketika dia tiba-tiba merasakan pembunuhan yang intens terfokus padanya, tepat sebelum bola cahaya cemerlang yang sangat besar menabraknya. Serangan ini datang sangat tiba-tiba dan sangat kuat. Karena ini adalah masalah hidup dan mati, iblis muda itu meledak dengan seluruh potensinya, dan sepasang sayap di punggungnya membentang hingga batasnya, mengandalkan kekuatan pendorong udara untuk melaju ke depan, kaki kanannya mengetuk bola cahaya itu, meminjam kekuatannya untuk melompat ke samping. Dengan suara keras, bola cahaya jatuh ke tanah, tapi tubuh iblis muda yang terbang miring itu menggigil hebat, dan langsung kehilangan semua sensasi di kaki kanannya. Apakah hancurnya bola cahaya energi yang dipadukan dengan riak cahaya begitu mudah untuk dilawan, dan yang lebih penting, oleh iblis yang sudah terluka parah? Cahaya perak yang kuat menghantamnya dengan suara keras, dan kali ini, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, mengatupkan giginya erat-erat, dia dengan berani mengayunkan pedang api biru, sambil menyemburkan seteguk darah hitam ke pedangnya, api biru yang mengelilingi pedang segera menyala dengan berkilau, dan dengan paksa menerobos cahaya keperakan itu, tapi tubuhnya sudah terpaksa jatuh ke tanah. Aku tidak bisa berhenti sekarang, atau aku pasti mati. Iblis muda saat ini hanya memikirkan satu hal ini saja yang memenuhi pikirannya. Dia berjuang untuk menegakkan tubuh lagi, menghantam tanah dengan kekuatan penuh dengan kaki kirinya dan mendorong tubuhnya sendiri ke arah lain, sosoknya hampir melengkung, sementara sayap di punggungnya mengepak dengan kekuatan penuh, energi spiritual di tubuhnya berkumpul dengan panik di ujung sayapnya. Karena kekuatan berlebihan yang dia gunakan, darah mengucur deras dari luka besar di bahunya. Namun, saat ini, dia tidak mampu menghadapi tekanan sebesar ini. Terbang di udara, iblis muda itu memuntahkan seteguk darah hitam lagi, dan perubahan terjadi pada tubuhnya, otot-ototnya langsung membengkak, dan luka di bahunya tiba-tiba sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dirinya yang aktif dan agresif kembali lebih segar, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ini adalah mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar, mantra iblis yang terikat darah. Ledakan yang menusuk telinga mengguncang seluruh surga ilusi, dan bahkan semua anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 sangat terkejut dengan adegan berikut.
Iblis muda itu tiba-tiba secara paksa menerobos kutukan api Linsin menggunakan kekuatan penyimpanan, tanpa kehilangan kecepatan apapun, dan terbang ke arah tertentu. Mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar dapat secara instan memobilisasi semua kemampuan tersembunyi penggunanya, tetapi seseorang harus membayar dengan vitalitas hidup dan kekuatan jiwa sebagai harga untuk memiliki kekuatan yang hebat untuk sementara. Dalam keadaan terluka parah dan saat menghadapi begitu banyak musuh yang kuat, Iblis muda tidak bisa menunjukkan keraguan lagi. Untuk bertahan hidup, dia lebih memilih untuk menderita akibat buruk dari mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar. Faktanya, setiap kali kemampuan ini digunakan, setidaknya diperlukan 3 tahun bagi pengguna untuk memulihkan vitalitasnya, dan mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar ini hanya dapat digunakan oleh 72 Dewa Iblis dan garis keturunan langsung mereka. Ini adalah pengungkapan yang jelas tentang status Iblis muda ini. Kilatan dihasilkan oleh sosok emas yang berdiri di satu-satunya jalan keluarnya, penuh kehormatan, meluncurkan Holy Filter Shield dan Divine Obstruction. Sementara itu, 2 teriakan naga bergema di belakang iblis muda, pedang api biru miliknya terangkat ke atas, tapi kekuatan luar biasa sepertinya memaksanya untuk berbalik, tubuhnya yang besar menabrak perisai Han Yu, refleksi cerah. Meskipun dia menggunakan penghalang ilahi, Han Yu masih terlempar karena tabrakan tersebut. Sementara itu, 2 naga mini berwarna biru dan emas yang terbentuk dari energi menghantam iblis muda dengan keras. Diiringi dengan suara menghirup yang menyedihkan, mata iblis muda itu dipenuhi dengan keputusasaan, dan tepat pada saat ini, energi spiritualnya meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tak disangka, ia berhasil menembus ambang batas 10.000 unit tepat di saat genting ini. Tampaknya, kultivasi aslinya tidak sesederhana hanya mencapai puncak langkah ke-6. Sebenarnya, dia telah dengan cermat menekan energi spiritualnya untuk datang ke sini. Namun, tepat pada saat dia ingin melepaskan diri dari ikatan 2 naga, dan energi spiritualnya meningkat melewati 10.000, kekuatan yang sangat dahsyat tiba-tiba dilepaskan di surga ilusi. Segera setelah itu, sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul dari langit, menghantam tubuhnya dengan keras. Tubuh iblis muda itu terhempas ke tanah, dan serangkaian serangan panik menghantam tubuhnya, suara pecah tulangnya diiringi dengan semburan darahnya yang berceceran di mana-mana. Sosok yang muncul tiba-tiba itu persis seperti gorila yang pernah bertarung dengan iblis muda sebelumnya. Hanya saja perubahan menakjubkan telah muncul bersamanya. Terlihat jelas bahwa di antara awan bercahaya yang melayang di udara, sejumlah besar awan berwarna kuning tersedot ke dalam tubuhnya. Diri aslinya yang sangat kuat tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dalam sekejap mata mencapai ketinggian 10 meter. Segera, semua suara yang terdengar dari iblis muda di bawahnya menghilang secara bertahap.